Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini. Ini spesial sekali ya karena kita bersiaran secara langsung dari sebuah hotel di kawasan Setiabudi. Baik, dan pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya, kita akan ngobrolin seputar perkuat dukungan untuk eliminasi TBC, selamatkan jiwa. Dan pagi hari ini kita juga nanti akan bersama-sama dengan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, karena acara ini juga nanti akan berlanjut hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk ruang publik yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR dan di Jakarta melalui 104,2 MS3 FM hanya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, berbicara dengan soal TBC ini, hingga saat ini pasien TBC di Indonesia ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Bukan sekadar masalah aspek kesehatan, kemudian namun juga stigma dan diskriminasi ya. Dan permasalahan yang dialami oleh pasien TBC berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, stigma, diskriminasi diantaranya adalah hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan hak atas pekerjaan. Termasuk dalam aspek ekonomi terkait berkurangnya pendapatan rumah tangga selama masa pengobatan. Nah, untuk itu dibutuhkan peran serta kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lintas sektor ya dalam mendukung proses eliminasi TBC tahun 2030. Dan melalui kampanye Ketahui Hakmu PopTB Indonesia sebagai SR tematik di bawah PR Konsorsium Komunitas Penabulu STPI melalui pendanaan Global Fund, pagi hari ini mengajak kita semuanya untuk terus mendengarkan dialog yang nanti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Salah satunya yang sudah hadir pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu, yaitu Dr. Heidi Agustin SPPK, tim ahli klinis TB MDR RSUP Persahabatan. Selamat pagi Dokter Heidi. Baik, dan nanti saya juga akan bersama dengan Ibu Heni Prabandingrum selaku National Program Director ya PR Komunitas Konsorsium Penabulu Stop TB Partnership Indonesia STPI sudah terhubung melalui telepon. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi. Salam sehat Ibu Heni. Masih on the way ya Ibu Heni ya? Ya, masih on the way, ya mohon maaf ya. Baik, dan take care, hati-hati. Nanti kita tunggu kehadirannya di hotel pada pagi hari ini ya. Dan di sini sudah hadir Dr. Heidi. Ya. Baik. Ya, sebelumnya kami juga nanti akan mengundang Anda untuk yang ingin bertanya, ya langsung saja Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa. Silakan Anda bisa telepon di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181 dan melalui live chat komen di YouTube channel Berita KBR. Baik, yang pertama saya ke Dr. Heidi terlebih dahulu, Dokter. Ya. Ini kan masyarakat juga perlu mengetahui ya terkait dengan TB. Ini boleh diingatkan kembali kepada masyarakat kita, terutama pendengar kita yang tersebar di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Apa yang dimaksud dengan TB? Ya. Penyakit apa? Kemudian gejalanya seperti apa? Ya. Silakan dokter. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari PopTB dan juga teman-teman media yang ada di gedung ini, di ruang ini. Perkenalkan saya Dr. Heidi, spesialis paru konsultan. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Persahabatan sebagai tim ahli klinis TB MDR. TB MDR itu jadi TB resisten obat ya. Jadi yang TB yang sudah tidak lagi bisa diobati dengan obat-obat biasa. Tapi juga saya juga dan teman-teman tim mengobati juga pasien-pasien TB dengan sensitif obat atau TB biasa ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memang mempunyai peringkat ketiga, menempati ya peringkat ketiga di dunia. Jadi peringkat pertama adalah India, peringkat kedua adalah Cina, dan Indonesia peringkat ketiganya. Sebenarnya Indonesia udah lumayan sih Pak. Tadinya kita peringkat kedua di bawahnya Cina, tapi sekarang kita naik ke tingkat 3, jadi lebih baik sebenarnya.
Nah, untuk kasus per tahun di Indonesia, data dari 2021 sampai 2022 itu pengidap TB atau pasien-pasien TB adalah satu tahunnya 824 kasus per tahun itu di Indonesia. Tapi yang baru diobati dan ditemukan itu baru kurang lebih 324 kasus. Jadi kurang lebih masih 500.000 kasus yang masih 500.000 ya, kasus. yang masih belum ditemukan dan belum diobati. Seperti itu. Belum ditemukan. Ya, jadi masih berkeliaran di antara kita-kita semua nih takutnya. Baik. Ya. Tapi sekali lagi boleh diberikan penjelasan terlebih dahulu TB, soal TB ini, jenis-jenisnya apa saja, kemudian gejala-gejalanya seperti ada apa? Jadi TB itu adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui droplet. Jadi kalau ada pasien TB di satu ruangan, dia batuk-batuk, dia akan menularkan dropletnya ke seluruh ruangan atau ke orang yang kontak erat dengan dia. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium TB yang sudah ditemukan sejak tahun 1800-an oleh Robert Koch ya Pak ya. Dengan gejala paling banyak adalah batuk lebih dari 2 minggu, disertai dengan berat badan menurun, nafsu makan menurun, keringat malam, dan kadang juga batuk darah, dan kadang meriang tapi tidak terlalu tinggi. Seperti itu gejala penyakit TB-nya Pak. Baiklah. Nah, kita tahan dulu Dr. Hedi, nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan tentunya juga nanti saya akan buka kesempatan sekali lagi kepada Anda pendengar ya. Dan sekarang saya melalui telepon kepada Ibu Heni Prabaningrum. Selamat pagi Bu Heni. Bu Heni, kalau mengenai data Global TB Report yang dikeluarkan WHO tahun 2020 ini menyebutkan bahwa temuan kasus TBC, angka pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan ini menurun. Sebenarnya apa faktor penyebabnya nih, Ibu? Oke, baik. Terima kasih ya sudah saya beri kesempatan juga untuk gabung di acara ini. Yang pertama memang situasi pandemi ini sangat mempengaruhi keberhasilan program TB ya. Kenapa? Karena pertama dari sisi layanan kesehatan, ini kan semua sumber daya difokuskan nih untuk penanggulangan COVID terlebih dahulu. Jadi bukannya TB tidak penting, tetapi memang prioritasnya ke sana dulu oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, karena situasi ini juga ada pembatasan kegiatan melalui PPKM berbagai level di semua daerah, hampir di semua daerah, itu juga sangat mempengaruhi penemuan kasusnya. Kalau tadi disebutkan ada sekitar 500.000 yang belum ditemukan. Nah, situasi yang membatasi kita bergerak untuk selain bekerja ya, tapi juga memang kegiatan sosial kita juga dibatasi, kegiatan ekonomi juga dibatasi. Ini kalau dari sisi penemuan kasus, kader-kader di daerah juga terbatasi geraknya begitu. Kemudian pasien atau masyarakat juga takut mengakses layanan kesehatan karena kan takut tertular atau bahkan dulu ada istilah di COVID kan ya. Itu tidak benar istilahnya, tetapi sebetulnya memang orang menjadi takut mengakses ke layanan kesehatan, baik untuk pasien yang akan berobat maupun masyarakat yang mungkin sudah terduga TB, tapi dia juga tidak bisa memeriksakan diri. Maaf. Kemudian satu lagi juga sumber daya manusia di layanan memang saya sebutkan tadi semua diarahkan untuk layanan COVID. Kalau di daerah termasuk juga anggaran dan peraturan peralatannya semua diarahkan ke sana. Begitu. Oke, tapi tentunya tracing masih terus dilakukan ya, karena untuk tingkat yang belum ditemukan dan diobati itu masih 500.000 lebih ya ternyata ya. Tapi terbatas ya. Baik, semoga saja pandemi segera berakhir. Tadi menarik juga bahwa takut di-COVID kan, sehingga akses ke layanan kesehatan menjadi berkurang ya di masyarakat kita ya, terutama yang mempunyai TB. Nah, Bu Heni ini kan terkait dengan hari ini tepat merupakan hari TB sedunia 2022. Nah, ini ada momentum apa nih yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita di ruang publik KBR pagi hari ini? Kalau ini Hari TB sedunia itu peringatan mengenai bahwa sebetulnya kalau untuk kami dari konsorsium ini
kita jangan sampai lupa ya bahwa kita harus menyelamatkan jiwa, kita harus betul-betul masih terus melakukan penanggulangan TB ini secara bersama-sama. Kalau dari kami ada beberapa kegiatan baik di tingkat nasional, di daerah, semua pada hari ini, bahkan dimulai dari kemarin itu melakukan kegiatan peringatan Hari TB Sedunia. Baik, ya Ibu Heni, kita tetap tunggu Ibu Heni untuk sampai di gedung ini untuk bergabung bersama kami, bersama Dr. Hedi. Iya. Iya, dan saya akan lanjut terlebih dahulu ke Dr. Hedi, Dr. Hedi, mengenai layanan kesehatan yang agak terkendala. Ini penurunannya berapa persen sih? Ada data yang mungkin bisa disampaikan selama pandemi ini untuk masyarakat yang mempunyai TB untuk akses layanan kesehatan? Iya, memang terkait dengan masa pandemi ini masyarakat memang lebih enggan ya untuk datang ke rumah sakit atau puskesmas karena mereka takut kalau datang mengantri itu akan terpajan dengan COVID, bercampur dengan kerumunan orang yang banyak seperti itu. Jadi memang kurang lebih sih hampir separuhnya Pak. Jadi angka pasien yang datang sehari-hari ke rumah sakit dibanding dengan yang sebelum pandemi itu memang kurang lebih 50% berkurang. Oke, kalau saat ini bagaimana kondisinya, Sudah dokter? mulai ramai Sudah lagi. mulai Ya. berangsur banyak gitu ya, Ya. yang sudah memeriksakan diri. Ya. Nah, berbicara soal kesadaran di masyarakat soal ini kan dibutuhkan kesadaran ya di masyarakat mengenai apa saja risiko dari TB, bahaya TB. Nah, bisa dijelaskan nih dokter untuk pengetahuan kepada masyarakat kita, pemahaman. Ya, oke. Sebenarnya tadi kan TB disebarkan melalui droplet ya dari pasien yang positif TB ke lingkungan sekitarnya. Tapi kalaupun kita misalnya terkena dengan droplet tadi masuk ke paru-paru bakterinya, 95% sebenarnya itu bisa dieliminasi oleh makrofag paru. Makrofag itu adalah suatu organ tubuh kita untuk melindungi paru-paru kita sehingga bakteri yang jahat itu bisa dimakan oleh makrofag tadi, seperti itu. Tapi pada orang-orang yang dengan daya tahan tubuh turun, seperti orang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau sakit gula ya, yang tidak terkontrol, hipertensi yang juga tidak terkontrol, bahkan juga pada pasien teman-teman kita yang mengidap HIV, itu juga menjadi lebih besar resikonya untuk terkena TB, akibat dia tadi terpajan dengan kuman TB tadi. Tapi selain penyakit-penyakit tadi tentunya ada juga kondisi-kondisi yang bisa menurunkan daya tahan tubuh seperti misalnya stres ya, kurang makannya tidak teratur, istirahat tidak teratur, seperti itu. Itu sih Pak. Lalu apa nih kira-kira untuk meyakinkan kepada para pasien TB yang ingin memeriksakan diri ya saat ini di masa pandemi ini kan tadi dikatakan bahwa takut di-COVID-kan. Ya. Nah, ini seperti apa nih untuk meyakinkan para pasien TB ini? Ya, jadi sebenarnya tidak usah takut di-COVID-kan karena memang dokter dan para paramedik di rumah sakit juga tahu ya kasus-kasus mana yang memang gejalanya ke arah COVID dan mana yang ke arah TB. Itu nanti bisa di-screening di depan di rumah sakit atau di depan klinik yang terdekat gitu ya. Jadi kalau memang dia TB biasanya dia batuknya lebih dari 2 minggu, dia bersifat kronis. Tapi kalau COVID biasanya dia bersifat akut, disertai dengan nyeri tenggorokan, demamnya tinggi dan lain-lain. Jadi jangan takut untuk di-COVID-kan. Oke, jadi TB dan COVID itu dua hal yang berbeda ya, berbeda sekali. Jangan takut di-COVID-kan. Baik, dan kita harus jeda terlebih dahulu, Dr. Hedi dan juga Ibu Heni yang masih tersambung melalui telepon. Ya. Dan nanti kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.